Pengusaha smelter swasta, yakni pemilik CV Venus Inti Perkasa Tamron alias Aon, dan 3 anak buahnya divonis masing-masing 8 tahun dan 5 tahun penjara. Mereka dinilai bersalah bersama-sama korupsi dan melakukan pencucian uang dengan total kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Perbuatan tersebut diduga terkait tata kelola komoditas timah di Bangka Belitung tahun 2015 hingga tahun 2022. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa karena JPU sebelumnya mengajukan hukuman untuk Tamron selama 14 tahun dan selama 8 tahun penjara kepada 3 terdakwa lainnya. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pimpinan Tony Irfan menyatakan pemilik CV Venus Inti Perkasa, Tamron alias Aon telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. Kemudian menjatuhkan pidana kepada Tamron alias Aon dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan, dan uang pengganti senilai 3,5 triliun rupiah subsidiar 5 tahun penjara. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yakni perbuatan Tamron yang turut serta melakukan tindak pidana mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai total 300 triliun rupiah lebih. Tamron juga dinilai telah memperkaya diri dan memperkaya korporasi senilai 3,5 triliun rupiah. Sementara hal meringankan antara lain, belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, dan mempunyai tanggungan keluarga. 1. Menyatakan terdakwa Tamron alias Aon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tamron alias Aon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah 3 triliun 538 miliar 932 juta 640.663,67 sen dan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa dan apabila terdapat kelebihan dikembalikan kepada terdakwa dan apabila terdapat kekurangan pembayaran uang pengganti terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan. Sementara itu, hakim juga menjatuhkan hukuman atau vonis kepada 3 terdakwa lainnya. Mereka adalah General Manager CV Venus Inti Perkasa, Ahmad Albani alias Bani, Kwan Yung alias Buyung Pengepul Biji Timah yang juga mantan komisaris CV Venus Inti Perkasa, serta Dirut CV Venus Inti Perkasa Hasanci alias Awie. Namun majelis hakim menghukum lebih ringan dibanding Aon. Hakim memvonis ketiganya masing-masing 5 tahun pidana penjara, denda 750 juta rupiah dan subsidiar 6 bulan kurungan. Mendengar vonis hakim, para terdakwa melalui tim pengacaranya menyatakan pikir-pikir apakah menerima atau banding. Sedangkan jaksa langsung menyatakan akan ajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta juga memvonis 6,5 tahun kepada suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Vonis hanya setengah dari tuntutan jaksa karena hakim menilai Harvey Muiz hanya berperan mewakili perusahaan smelter swasta PT Refined Bangkatin PT RBT. Selain itu, Harvey tidak termasuk dalam struktur pengurus, bukan komisaris, direksi atau pemegang saham PT RBT. Perannya sebatas membantu karena pengalaman di usaha tambang batubara di Kalimantan.
Namun, Harvey tetap harus membayar uang pengganti atas dugaan korupsi dan pencucian uang bersama dengan Crazy Rich Helena Lim. Keduanya sama-sama menikmati hasil korupsi senilai 420 miliar rupiah, sehingga hakim membebankan Harvey dengan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Namun dalam pertimbangannya hakim menilai perusahaan BUMN PT Timah Tbk dan perusahaan smelter swasta PT RBT bukanlah penambang ilegal karena merupakan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Demikian tim liputan Pantau Sidang melaporkan untuk Anda.